Shalom saudara-saudara sekalian, selamat malam bagi kita semuanya. Sebelum kita beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada malam hari ini. Engkau memberikan kekuatan pertolongan bagi kami dalam setiap aktivitas kami. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Kiranya berilah kepada kami hati dan pikiran yang damai dalam menyambut firman-Mu. Hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini tentu kita telah lelah bekerja satu harian. Banyak beban pikiran, hasil panen mungkin berkurang, upah yang didapat hanya sedikit, persoalan rumah tangga tak kunjung selesai, pekerjaan tak kunjung dapat, jodoh pun tak kunjung dapat, dan lain sebagainya. Mungkin hal itu membuat kita khawatir dalam menjalani hidup ini. Saudara sekalian, di dalam ayat ini ada peringatan terhadap kekhawatiran yang menggelisahkan, mengajarkan kita untuk menghindari kecemasan dan pikiran yang mengganggu tentang kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan hidup. Sebab sudah menjadi kewajiban dan kepentingan orang-orang Kristen untuk hidup tanpa kekhawatiran. Sebab ada Allah yang memelihara kita. Dialah yang menjadikan alam semesta ini ada. Kekhawatiran karena kita ragu-ragu dan tidak percaya, itu adalah dosa dan kebodohan kita yang hanya akan merisaukan dan mengganggu pikiran. Jika kita khawatir, kekhawatiran itulah membuat kita tidak mempercayai Allah dan membuat diri sendiri tidak layak untuk melayaninya. Yang lebih parahnya, kita malah makin menjauhkan diri darinya. Saudara-saudari seiman, apa sebagai penangkal ampuh melawan kekhawatiran yang menggelisahkan itu? Rasul Paulus menyarankan supaya kita berdoa senantiasa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini kita tidak hanya harus memelihara waktu-waktu untuk berdoa, tetapi juga harus berdoa setiap ada keperluan dalam segala hal dengan doa. Ketika apa saja membebani roh kita, kita harus menenangkan pikiran kita dengan doa. Ketika urusan-urusan kita menjadi kacau atau gelisah, kita harus mencari petunjuk dan dukungan. Kita harus memadukan ucapan syukur dengan segala doa dan permohonan kita. Kita tidak hanya harus mencari persediaan-persediaan kebutuhan, tetapi juga harus memiliki tanda terima rahmat. Jika kita mensyukuri apa yang kita punya, maka itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kecondongan pikiran yang benar. Dan ini merupakan alasan yang kuat untuk berkat-berkat yang lebih banyak lagi. Saudara sekalian, doa berarti mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Allah atau memberitahukannya kepada Dia
Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Bukan berarti bahwa Allah perlu diberitahu kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan kita, sebab Ia mengetahuinya secara lebih baik daripada yang bisa kita katakan kepadanya. Tetapi Ia ingin mengetahuinya dari kita dan mau supaya kita menunjukkan perhatian dan kepedulian kita, mengungkapkan penghargaan kita terhadap rahmat-Nya dan rasa kebergantungan kita kepadanya. Dampak dari hal ini adalah bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita. Damai sejahtera Allah yaitu penghiburan yang kita rasakan karena kita didamaikan dengan Allah dan mempunyai kepentingan dalam kebaikannya. Harapan akan berkat surgawi dan keinginan untuk menikmati hadirat Allah di akhirat yang melampaui segala akal adalah kebaikan terbesar yang nilainya tidak terkatakan. Itu tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Damai sejahtera ini akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu akan menjaga kita untuk tidak berdosa di bawah permasalahan-permasalahan kita dan tidak tenggelam di dalamnya. Damai sejahtera itu akan membuat kita tetap tenang dan terkendali, tidak diombang-ambingkan amarah, tetapi mendapat kepuasan batin. Bahkan hati kita teguh dijagai Allah dengan damai sejahtera, sebab kepada Allah lah hati kita percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, kalau ketakutan dan kecemasan kembali, maka doa, permohonan, dan ucapan syukur sekali lagi akan menempatkan kita di bawah damai sejahtera Allah yang mengawali hati kita. Maka kita akan merasa aman dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyatakan kepada kami supaya kami jangan khawatir akan persoalan-persoalan kehidupan kami. Tetapi biarlah kami, Tuhan, menyatakannya di dalam permohonan, di dalam doa kepadamu. Dan kami yakin dan percaya sebagaimana Engkau Allah yang menciptakan alam semesta ini. Engkau sanggup memelihara, Engkau sanggup memberikan yang terbaik kepada kami sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang tenang, yang senantiasa selalu percaya kepadamu, bahwa pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan, kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami beserta sanak saudara kami. Engkau jagai kami, Tuhan. Tuhan, ampuni juga kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beristirahat bagi kita semuanya, saudara-saudariku. Shalom.